Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwani dan saya Anissa Az-Zuhra Manurung. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam yang berjudulkan Dinamika Islam Kontemporer. Dosen pengampu Bapak Anna Miswar, SPDI MAG. Dinamika Islam Kontemporer. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama, postmodernisme atau neomodernisme Islam. Yang kedua, Islam kultural dan Islam struktural. Yang ketiga, post-tradisionalisme Islam. Dan yang terakhir, Islam liberal. Yang pertama, pengertian modernisme atau neomodernisme Islam. Postmodernisme merupakan sebuah pemikiran yang dikenal sebagai bentuk antitesis dari modernisme. Dia ingin melakukan dekonstruksi, yaitu sebuah proses yang dilakukan melalui penelusuran jejak-jejak makna yang luput dari adanya dikotomi. Ciri-ciri neomodernisme atau postmodernisme. Yang pertama, keberadaan absolut dan dunia agama, sebuah paradoks. Ciri postmodernisme adalah kebenaran yang bersifat relatif, tidak ada yang absolut. Melalui ciri tersebut, kita harus berpikir kritis, yaitu di era modern, manusia mengingkari agama atas rasionalitas, sedangkan di era postmodern, manusia mengingkari agama atas irasionalitas. Yang kedua, dunia etika, estetika, dan seni arsitektur. Etika atau moralitas dalam pandangan modernis itu tidak bersifat general. Artinya, etika selalu dihubungkan dengan sesuatu yang etis. Apabila semua masyarakat juga menganggap etis, sedangkan kaum postmodernis menganggap bahwa etika tidak dinilai sebagai sesuatu yang etis, karena etika adalah masalah individual. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumerisme. Gaya hidup dijadikan sebagai pembeda di antara banyak kelompok, dan sesungguhnya mereka sedang masuk dalam pola hidup yang konsumtif. Yang kedua, pengertian Islam kultural dan Islam struktural. Islam kultural adalah Islam yang mempengaruhi aspek-aspek kebudayaan, seni-seni, dan adat istiadat. Islam kultural ini juga mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan ekspresi budaya umat Islam. Dan Islam struktural adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud, yang mencakup pengenalan observasi, sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antar banyak satuan terkecil di dalamnya. Yang ketiga, pengertian dari post-tradisionalisme Islam. Marzuki Wahid mendefinisikan post-tradisionalisme adalah suatu gerakan melompat tradisi yang tidak lain adalah pembaharuan tradisi yang upaya pembaharuan tradisi secara terus-menerus dalam rangka berdialog dengan modernitas sehingga menghasilkan tradisi baru atau new tradition yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Selanjutnya ada sejarah postmodernisme. Awal mula postmodernisme muncul pada tahun 1960-an yang berawal dari bidang seni arsitektur dan merambah dalam bidang-bidang seni lain, seperti sastra, ilmu sosial, gaya hidup, filsafat, maupun agama. Gerakan postmodernisme ini lahir di Eropa, lalu ke Amerika, dan akhirnya merambah ke seluruh dunia. Selanjutnya yang keempat, pengertian dari Islam liberal. Islam liberal merujuk pada interpretasi Islam yang menekankan prinsip-prinsip hak individu, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini merupakan spektrum pemikiran yang beragam di dunia muslim, di mana beberapa orang memperjuangkan pemahaman Islam yang lebih progresif sesuai dengan nilai-nilai modern. Namun, interpretasi ini bervariasi dan tidak semua muslim sepakat mengenai kesesuaian liberalisme dengan ajaran Islam. Selanjutnya, rangkuman. Dinamika Islam kontemporer merupakan hal yang terjadi dengan Islam ketika memasuki era modernisasi dan apa saja yang berubah ketika hal itu terjadi dan bisa menjadi sebuah pengetahuan bagi umat muslim. Dinamika kontemporer Islam merupakan hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat
khususnya umat muslim, agar lebih bisa menerima modernisasi yang terjadi pada agama Islam dan bisa menyikapinya secara baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman jika ada perubahan yang terjadi dalam Islam yang sebenarnya tidak perlu untuk dikhawatirkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga PPT dan penjelasan kami bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.